Assalamualaikum Bapak Ibu yang tadi terkendala untuk Zoom bersama Ibu dosen dan guru pamong kita. Jadi ini saya mencoba untuk menjadi perpanjangan suara beliau ke Bapak Ibu semuanya mengenai tugas LK2 ini. Semoga nanti bisa membantu sedikit memberi bayangan tentang tugas yang harus kita kerjakan ini. Nah, di LK2 ini Bapak Ibu yang harus kita kerjakan adalah lembar LK yang sudah saya kirimkan sebelumnya di grup, yaitu bagian eksplorasi penyebab masalah. Nah, kita fokus ke kotak yang harus kita isi ya. Ini tadi yang saya bagikan kosong dan ini saya mencoba untuk mengisinya. Kita ulangi saja, ini kita kosongkan. Oke. Nah, di bagian masalah yang telah diidentifikasi, ini kita ambil dari LK1 yang sudah kita kerjakan minggu lalu. Jadi di LK1 itu kan misalkan kita di sini kan, ini LK1 nih yang kita kerjakan minggu lalu. Di sini saya punya 8 masalah. Artinya ke-8 ini harus ada di sini nih. Bapak Ibu, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya nanti kita tambahkan di sini. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana cara mengisinya? Untuk masalah yang telah diidentifikasi, ini kita ambil dari sini. Masalahnya. Nah, ini. Nah, kalau misalnya terjadi kasus seperti ini kan ada 3 masalah, tapi jenisnya 1. Maka kita ambil 1 saja. Gitu. Jadi kalau saya di sini saya akan ambil ini rendahnya kemampuan peserta didik membaca pemahaman teks non-fiksi terutama teks eksposisi. Nah, saya kopikan di sini. Ini untuk yang masalah yang telah saya identifikasi. Kemudian bagaimana cara mengisi hasil eksplorasi penyebab masalah untuk kolom yang berikutnya ini. Nah, ini Bapak Ibu kita mengisinya dari panduan yang di atas yang ini. Nah, ini ada 3 panduan yang ini bisa kita gunakan untuk mengisi yang kolom hasil eksplorasi penyebab masalah. Nah, tapi Bu dosen, Bu guru pamong dan kita semua tadi sudah menyepakati bahwa di sini kita cukup mengisikan 2 kajian literatur yang berbeda dan 1 hasil wawancara dengan guru atau kepala sekolah atau pengawas sekolah atau rekan sejawat yang kita anggap beliau itu paham dengan masalah-masalah kita ini. Walaupun dia bukan guru penggerak, walaupun dia bukan pejabat di sekolah, tapi kalau dia paham, boleh untuk kita jadikan sebagai narasumber. Nah, di sini ingat, di sini itu 2 kajian literatur dan 1 hasil wawancara. Untuk mencari 2 kajian literaturnya, kita cari di sini nih Bapak Ibu. Kita harus membuka Google. Nah, ini kan berarti kita tulis dulu ya. Ini ada 1, ada 2, ada 3. Ada 3. Yang 3 ini wawancara akan saya tinggalkan karena ini kan Bapak Ibu bisa melakukan secara mandiri ya, tergantung pada narasumbernya. Nah, yang akan saya contohkan adalah yang 1 ini. 1 dan 2. Ya, karena sama, 1 dan 2 ini adalah literatur. Nah, tadi saya kan masalahnya adalah rendahnya kemampuan peserta didik membaca pemahaman teks non-fiksi. Artinya di sini, ketika saya mengajar teks eksposisi ini di kelas, peserta didik tidak mampu menangkap apa yang saya sampaikan. Dari mana saya bisa menyimpulkan itu? Dari hasil assessment. Ketika saya memberikan post test, tidak bisa terjawab dengan baik oleh peserta didik.
Dari situ saya menyimpulkan bahwa peserta didik ini tidak mampu memahami apa itu isi dari teks eksposisi yang saya ajarkan. Pasti ada yang salah di sini, makanya di sini kita harus mengeksplorasi penyebab masalahnya. Nah, kita lihat dulu pendapat orang. Pasti ada dong yang sepaham dengan kita ini. Kita cari di Google. Nah, kita buka aja dulu. Di sini kita ketikkan Google Google Cendekia. Oke. Google Cendekia, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini di sini ada tulisan Google Cendekia. Di sini kolom pencarian Bapak Ibu cari. Kalau tadi masalah saya adalah siswa itu tidak paham dengan teks eksposisi di kelas. Maka yang bermasalah adalah model pembelajarannya kan, atau misalkan gaya belajar yang saya gunakan. Maka di sini kata kunci yang saya gunakan adalah model pembelajaran membaca teks eksposisi. Jangan ditinggalkan, teks eksposisi. Nah, ini adalah jurnal dari orang-orang yang bisa kita gunakan sebagai literatur. Pilih aja Bapak Ibu salah satu, kita harus baca satu-satu yang mana yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan tadi. Nah, sebagai contoh di sini saya memilih yang ini, penerapan model kooperatif skrip untuk meningkatkan keterampilan siswa membaca teks eksposisi. Nah, ketemu sekali lagi teks eksposisi. Lalu kita klik dan kita ketemu halaman ini. Nah, di sini kita butuh membaca jurnal ini dengan lengkap. Maka klik yang di sini, PDF. Di sini PDF, maka akan muncullah nanti si PDF tersebut. Nah, ini dia, Mardewi dan Umar Mansur. Nah, kita baca dulu, ada nggak sih yang sesuai dengan yang masalah yang saya hadapi tadi? Siswa sulit memahami teks eksposisi. Nah, ternyata di sini ada loh jurnal ini membicarakan masalah itu. Nah, ternyata di sini keberhasilan dalam hasil khususnya pada keterampilan membaca dapat dikategorikan masih belum efektif dan masih di bawah rata-rata. Salah satu faktornya yakni kurangnya efektivitas dalam keterampilan membaca, dipicu oleh model pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang variatif. Ini dia. Artinya kenapa peserta didik tersebut sulit untuk memahami teks eksposisi? Karena model pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang variatif. Jadi inilah kita tuliskan di sini. Nah, kita lihat lagi Bapak Ibu penyebab kurangnya efektivitas keberhasilan siswa yakni faktor lain yang menyebabkan kurangnya efektivitas keberhasilan siswa yakni pemahaman guru dalam menggunakan model-model pengajaran yang kreatif. Model yang diberikan guru untuk siswa dalam proses pembelajaran hanya bersifat satu arah. Kemudian mayoritas siswa di kelas hanya fokus pada teks, cenderung membuat siswa merasa jenuh dan kurang bersemangat dalam proses belajarnya. Kemudian kondisi yang demikian dapat menyebabkan pembelajaran kurang efektif dan dalam tingkat keberhasilannya. Nah, saya pikir ini bisa menjadi hasil eksplorasi penyebab masalah. Ya, jadi itu semua kita tuliskan di sini. Nah, sekali lagi kita baca rendahnya kemampuan peserta didik membaca pemahaman teks non-fiksi, terutama teks eksposisi pada kelas 10 fase E. Di sini berdasarkan literatur dari Mardewi, Umar, tahun 2023, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, judulnya Penerapan Model Kooperatif Skrip untuk Meningkatkan Keterampilan Siswa Membaca Teks Eksposisi. Di situ dikatakan, yang pertama, model pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang variatif. Bisa tidak menyebabkan ini? Nah, saya pikir ini bisa ya Bapak Ibu ya.
Kemudian pemahaman guru dalam menggunakan model-model pengajaran yang kreatif minim. Nah, saya pikir ini bisa menyebabkan rendahnya kemampuan pemahaman teks non-fiksi tadi. Kemudian, mayoritas siswa di kelas hanya fokus pada buku teks yang cenderung membuat siswa jenuh. Nah, kalau jenuh kan dia malas. Kalau dia malas kan dia tidak punya motivasi untuk bisa gitu. Jadi dia mempertahankan ketidakmampuannya dalam membaca pemahaman teks non-fiksi. Menurut pemahaman saya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini baru satu. Jadi Bapak Ibu ulangi lagi dengan cara yang sama, cari literaturnya dari Google Cendekia. Di sini ada satu literatur lagi. Kemudian yang di sini ada yang ketiga tadi adalah hasil wawancara ya Bapak Ibu ya. Hasil wawancara dengan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah atau rekan sejawat. Kita tuliskan di sini. Jadi di sini ada 3. Untuk kolom ini ada 3. Kemudian untuk kolom analisis eksplorasi penyebab masalah, nanti kita simpulkan dari ketiga ini. Jadi kita simpulkan kalau literatur yang kedua bicara hal yang sama, masalahnya adalah kurangnya kreativitas guru dalam merancang pembelajaran, misalkan kan. Nah, hasil wawancara kita dengan teman sejawat juga mengatakan seperti itu, maka bisa dikatakan di sini analisis eksplorasi penyebab masalahnya adalah yang pertama, guru kurang kreatif merancang pembelajaran. Atau bisa juga masalahnya dari medianya gitu kan. Media yang digunakan masih konvensional berupa buku teks. Nah, jadi nanti inilah yang akan menjadi jawaban dari tugas LK2. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti untuk yang poin kedua di sini saya punya dari jawaban LK1 saya, model-model pembelajaran yang inovatif. Nah, itu juga dilakukan hal yang sama, ada 3 di sini. Kemudian nanti yang berikutnya membangun relasi dengan siswa juga ada 3. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu, semoga bisa memberi bayangan ya. Bagi Bapak Ibu yang tadi suaranya putus-putus mungkin atau sinyalnya nggak bagus. Terima kasih, tetap semangat.